Selamat pagi, Pak Angga. Selamat pagi Mas Asikin, gimana kabarnya Mas? Ya, sehat. Pak Angga, gimana kabarnya Pak Angga hari ini, Pak? Alhamdulillah pagi ini alhamdulillah masih sehat, semangat terus ya. Baru mulai pekan baru kan kita ini. Iya, emang. Iya, semangat tahun baru, semangat juga menonton dengan pasar modal kita yang sangat luar biasa, diiringi dengan transaksi harian, pada transaksi harian yang naik, dan indeks ISG alami kenaikan. Pak Angga, kami senang sekali Pak Angga bisa bergabung bersama kami. Ini Sobat IDX Jawa Timur sudah tidak sabar menunggu update pasar modal dari Pak Angga nih. Supaya nanti minggu depan atau minggu ini atau mungkin dalam triwulan pertama ini ada seperti kira-kira apa yang harus dilakukan menghadapi kondisi market seperti sekarang ini. Dan ini kenaikannya memang luar biasa. Oke, Ya. jadi sebagai pengantar nih, Pak Angga mungkin bisa disampaikan terkait update pasar modal kita selama minggu kemarin seperti apa nih, Pak Angga? Oke, kita untuk review pekan lalu dulu nih ya Mas Asikin dan rekan-rekan mungkin sobat dari ADS Jawa Timur. Seperti tadi udah disebutkan ya, kita masih minggu lalu masih berhasil naik ya, secara mingguan masih naik 1,8%, berhenti di level 6.373. Tapi memang di 2 hari terakhir itu ada koreksi ya, kita terlihat koreksi di Jumat kemarin kalau misalkan kita lihat ya, mulai ada sedikit aksi profit taking, tapi cenderungnya sih terlihatnya masih cukup wajar ya ininya ya, aksi profit taking yang terjadi tentu karena memang sudah kenaikan kumulatif yang cukup luar biasa gitu selama sejak Oktober kan kita sebenarnya sudah cukup bullish ya marketnya ya. Jadi sebenarnya untuk koreksi di sana sini gitu sekali-sekali tentu masih dalam tahap yang sangat wajar ya. Kalau kita lihat apa aja sih yang menggerakkan market minggu lalu ini, kalau kita ingat ya yang sangat mungkin momen yang cukup penting ya itu ketika pemberian dosis pertama dari vaksin COVID-19 yang dimulai sendiri dari Bapak Presiden Joko Widodo itu sentimen yang cukup menarik ya, karena memang ironisnya momen itu malah khusus untuk saham farmasi malah dijadikan momentum untuk profit taking gitu, atau istilahnya ada shallow news. Jadi mungkin di sini saya pengen tekankan, mungkin banyak orang yang memang perkembangan pasar modal kita kan luar biasa ya Mas Asikin ya, banyak sekali yang baru gitu kan. Mungkin bingung gitu kenapa ketika program vaksinasi dimulai kok malah saham-saham yang berkaitan gitu lah ya istilahnya justru malah cenderung turun gitu. Mungkin di sini review sedikit ya. Mungkin pertama memang kenaikannya kan menanggapi berita ini sebelum-sebelumnya sudah cukup luar biasa ya saham-sahamnya ya. Kemudian di market itu juga tadi ada yang disebutnya dengan shallow news gitu. Jadi ketika market itu adalah sesuatu yang melihat ke depan lah, dan ketika biasanya kabar itu sudah terjadi gitu malah dijadikan momentum untuk profit taking gitu. Mungkin kalau teman-teman banyak sekali nih kebingungan di belakangan ini nih mengenai saham-saham farmasi, mungkin kita nanti akan bahas sedikit lah ya ininya ya. Lalu ada juga mungkin dari rilis data ekonomi yang minggu lalu itu ada data neraca perdagangan ya, yang alhamdulillah masih positif, sekitar 2 miliar dolar AS, itu juga salah satu lah. Jadi secara mingguan kita masih bisa menguat gitu, walaupun sudah lihat ada aksi profit taking sedikit lah gitu ininya. Mungkin untuk reviewnya minggu lalu kurang lebih seperti itu tuh Mas Asikin. Oke, ya, menarik sekali ya, Pak Angga. Jadi memang pasar modal kita, market kita kenaikannya sudah cukup signifikan, bahkan sudah dimulai dengan awal tahun. Bahkan akhir tahun kemarin sudah mulai mengalami kenaikan, dan beberapa juga investor sudah melakukan akumulasi, meskipun puncaknya terutama di saham sektor farmasi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Angga, ketika momentum penyuntikan Bapak Presiden malah dijadikan sarana profit taking untuk saham sektor farmasi. Meskipun juga ada saham-saham yang lain yang juga mengalami kenaikan. Nah ini mungkin nanti bisa disampaikan tipsnya dari Pak Angga nanti bagaimana ketika fenomena seperti itu saya yakin ke depannya ini akan banyak terjadi. Jadi akan menunggu hari tua beritanya, tapi ketika di hari hanya malah saham yang bersangkutan itu malah banyak mengalami penurunan. Nah, karena fenomena sekarang itu sangat menarik, dan nanti bisa Pak Angga memberikan tips ini yang bisa IDX Jawa Timur terkait kondisi itu. Oh ya, ini untuk Sobat IDX Jawa Timur bisa juga menanyakan langsung kepada Anda
Oke, kalau yang kita lihat ya dari sisi teknikal atau mungkin yang lebih jangka pendek ya, mungkin kita berpikirnya ya di sini ya dari minggu lah apa untuk minggu ini itu sebenarnya kita melihat perbankan ya, tapi ini bukan perbankan yang big four, tapi perbankan yang second liner lah bisa dibilang lah. Ada oke, mungkin ada seperti kita tahu minggu lalu juga ada kenaikan cukup luar biasa ya di saham-saham. Ini ngomong-ngomong Jawa Timur nih, Bank Jatim gitu, BJTM, ada juga BJBR gitu loh, terus ada BBTN dan BBKP gitu. Ada momentum lah tadi pagi sekilas saya sih melihat ada koreksi ya memang di saham ini ya, tapi masih di level supportnya, jadi sebenarnya masih menarik gitu. Jadi setelah naik ada pullback sedikit atau koreksi wajar sedikit, itu sebenarnya momen yang masih bagus untuk masuk. Jadi sebenarnya kalau dari technical kita melihat di banking, walaupun yang ini adalah dalam konteks ini adalah banking yang second liner lah sifatnya lah gitu, bukan bank-bank bank besar itu. Gitu kurang lebih mungkin kalau dari rekomendasi sektoral sama mungkin sahamnya sedikit ya. Ya, oke. Jadi kalau secara teknikal saham yang menarik tadi sudah disebutkan, tambah ada BBTN, BBKP, nanti secara lebih dalam ada yang bertanya nih dari apa nih tadi menanyakan terkait saham dari Badelai ini. Jadi menanyakan terkait saham BBKP pas dengan yang disebutkan sama Pak Angga. Jadi nanti akan dibahas juga nih sama Pak Angga. Tapi kalau dulu nanti akan kita bahas. Oke. Jadi menarik tadi BBTN, BBKP, sektor teknikal menarik. Kemudian kalau itu secara teknikal nih, Pak Angga, kan kita sama-sama tahu indeks kita kenaikannya juga sangat kencang. Mungkin ada yang bagi investor yang mungkin dia belum memiliki saham dalam bisnis saham. Mungkin sedikit bisa disampaikan kira-kira saham yang masih murah dan apa fundamental yang mungkin bisa dijadikan koleksi untuk jangka panjang. Kita mungkin ada pilihannya tambah untuk yang saham masih murah. Oke, kita lihat mungkin ini sekarang kita beralih sedikit ya ke dari mungkin sisi yang lebih fundamental, atau kita melihat kalau murah kita lihat dari valuasi ya misalkan ya ininya. Sebenarnya kalau dari sektoralnya dulu ya, saya sih curiga teman-teman nih pasti ada satu sektor yang ketinggalan lah, yang lainnya udah naik tapi yang ini belum gitu, yaitu sektor consumer goods gitu atau barang konsumsi nih. Kelihatannya banyak kita juga melihat lah banyak sekali yang udah menanyakan nggak naik-naik gitu ya, tapi memang mungkin ini ya kalau misalkan dibilang masih murah, consumer goods relatif masih murah gitu, karena dibandingkan walaupun kalau kita lihat gamblang GDP pasti ada premium ya, tapi memang ini kan industri yang sangat mature atau sangat defensif ya ininya. Dan kenapa mereka nggak naik? Yaitu karena memang di saat kita kan temanya di 2021 ini pemulihan ya, pemulihan ekonomi ya, jadi sektor defensif itu cenderung pasti ketinggalan gitu, karena istilahnya ada banyak sektor-sektor lain yang lebih menarik gitu loh ini, jadi ditinggal. Nah, tapi kalau untuk long term, tentu banyak kalau misalkan saham-saham consumer goods itu karena mereka lagi ditinggal sekarang, jadi cukup menarik gitu ya. Kita melihat ada mungkin dari ada saham Sido muncul yang cukup terkoreksi gitu loh, KLBF juga sempat terkoreksi minggu lalu. Lalu tentu ada ICBP dan INDF, Unilever juga itu menarik. Itu kan saham-saham memang consumer goods kita lebih bermain di jangka panjang ya, jadi memang kalau teman-teman yang time frame-nya long term mungkin itu masih menarik ya. Satu lagi yang cenderung defensif tapi juga punya peluang naik agak lumayan itu kita lihat dari Telco ya. Telco juga masih banyak yang jalan di tempat ya. Kita lihat XCL itu sedikit terkoreksi minggu lalu. Lalu Telkom juga sebenarnya masih ada peluang kenaikan. Lalu ada mungkin dari Menara Telekomunikasinya dari TOWR gitu ya, yang mungkin ini banyak sekali kita terima masukan kenapa nggak naik-naik gitu ya. Tentu ini saham defensif yang cenderung seperti ini tuh kita melihatnya ya jangka panjang saja. Kalau misalkan untuk trading justru malah jangan gitu loh, karena memang kecenderungannya lagi turun atau lagi sideways lah minimalnya ya. Kalau dari murah itu satu lagi mungkin ini ya, kalau konstruksi itu kan sudah naik cukup lumayan ya, sudah bisa dibilang tidak murah. Tapi mungkin bisa dilihat dari semennya gitu, karena itu juga akan terimbas gitu. Semennya juga sebenarnya masih cukup menarik, valuasinya atraktif, tapi memang kalau secara nominal memang kita lihat jagoannya mungkin SMGR atau Semen Gresik, juga Indosemen, INTP itu memang di belasan ribu ya range-nya ya, tapi memang secara itu masih menarik karena kan konstruksinya sudah naik ya, dan kita lihat next-nya apa? Ada yang belum agak ketinggalan itu ya,
yang akan sektor yang berkaitan itu pasti kan semen gitu ya ininya. Itu juga masih cukup menarik untuk diperhatikan lah. Ya, menarik sekali nih Pak Angga tadi menyebutkan ada beberapa, ada tiga sektor yang bisa jadikan pilihan karena masih murah atau bisa disebut leasing daripada sektor-sektor yang lain seperti consumer goods tadi disebut, telco dan juga konsumsi terutama yang di wilayah remen karena konsumsi yang lainnya lebih apa ya mengalami kenaikan, bahkan hari ini juga mengalami kenaikan. Nah, ini yang menarik di sektor consumer goods nih, kita sedikit membahas sektor consumer goods nih, Pak Angga. Apakah apa ya keterlambatan kenaikan saham di consumer goods ini juga ada sedikit banyak pengaruh terkait daya beli masyarakat, karena mengingat di kita kan banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, selama beberapa triwulan terakhir ini kan konsumsi rumah tangga di ini mengalami penurunan. Apakah itu juga berdampak kepada beberapa saham sektor consumer goods nih, Pak Angga? Oke, memang daya beli itu pasti yang berkaitan yang sentimen yang misal sangat erat lah ya dengan saham-saham consumer goods ya. Kita tahu juga sebenarnya sepanjang 2020 itu ya bisa dibilang masih sangat lemah ya daya beli kita ya. Tapi sebenarnya kita melihat ini sekali lagi dengan natural defensive itu daya beli itu kan biarpun melemah atau menurun tapi akan tetap dijaga ya dengan pemerintah ya dengan pemberian berbagai stimulus atau paket bantuan, bansos gitu kan. Ini juga sebenarnya kita lihat namanya pun memang masih lemah tapi tidak akan inilah cenderung masih defensif dan tidak akan memang sahamnya jadi susah naik gitu loh, tapi sebenarnya juga penurunannya cukup aman lah masih kalau kita koreksi untuk jangka panjang ya, apalagi kita juga kenal saham-saham ini rutin lah membagikan dividen itu menarik, jadi terutama mungkin yang long term atau yang suka mengkoreksi dividen ini saham-saham consumer goods itu masih menarik, tapi ingat kuncinya di sini adalah bermain jangka panjang, kita tidak time frame yang pendek gitu ya, karena kalau time frame yang pendek jujur masih ada sektor yang bisa dibilang lebih menggiurkan gitu ya, ada pertambangan, konstruksi, properti gitu. Nah, justru momen ini sedang dilupakan consumer goods ini untuk yang long term. Yang saya tahu juga investor jangka panjang malah cukup senang gitu loh karena dilupakan ya udah kita pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan masih diakumulasi gitu ininya. Kurang lebih begitu mungkin Mas. Nah, sekali nih penjelasan dari Pak Angga nih kalau tadi Jawa Timur. Jadi karena memang consumer goods ini lebih preferensinya untuk jangka panjang, sehingga ketika jangka pendek ini mengalami kenaikan, investor maupun trader lebih memilih ke sektor yang lain, karena investor yang memiliki atau suka dengan sektor consumer goods ini ya ini karena memang fokusnya untuk jangka panjang. Nah, sekali Pak Angga bisa untuk review sedikit beberapa sektor secara umum nih, sektor-sektor yang mungkin bisa kita mulai dengan sektor pertambangan, karena ini ada sobat IDE yang menanyakan dari Ikomo ini, sobat Ikomo menanyakan pagi Pak Angga mau menanyakan terkait saham pertambangan terutama di komunitasnya ada yang bersama terkait dia tahu prospek kedepannya seperti apa, karena banyak yang menyampaikan tahun ini adalah tahun kebangkitan dari saham komoditas. Nah, seperti itu gimana kalau menurut Anda? Oke, kalau misalkan kita ngomong tambang atau komoditas ya, Gen sudah benar itu yang kita awasi sekali masing-masing harga komoditasnya gitu loh. Jadi kita sangat erat sekali pasti kaitannya ya. Di sini ada misalkan kalau misalkan saham seperti Adaro, ITMG, kita cek batu baranya ya ininya ya. Oke, mungkin saya review sedikit lah masing-masing kulitnya karena kan tambang itu ada beberapa ini ya, ada beberapa sektor ya di dalamnya, ada beberapa industri. Mungkin kalau dari nikel ya yang mungkin masih sangat cerah ke depannya sih nomor satu sih kita lihat memang masih nikel ya. Ini karena memang ya udah cukup santer lah, ada banyak investasi dari mancanegara gitu yang berencana masuk, baik dari baik dalam pendirian industri holding baterai ya, kita lihat Antam itu akan terlibat di situ, lalu juga dikabarkan ada kabar Tesla juga akan masuk gitu loh ke bekerja sama mungkin dengan Inco. Ini kan memang yang menarik adalah ini satu komoditas, nikel itu satu komoditas yang sangat dicari di seluruh dunia gitu loh. Tapi Indonesia merupakan penghasil terbesar gitu loh. Jadi kita lihat masih cukup prospektif ya ininya ya, terutama ya sudah tercermin lah walaupun memang harganya juga sudah naik terapresiasi cukup
luar biasa ya kalau kita lihat dalam ini konteksnya Antam atau Inco ya yang sudah banyak naik ya. Kita lihat Antam itu kan selain punya emas dia juga ada nikelnya ya. Lalu ada juga Harum ya kalau mungkin second minernya ya. Itu dimana sebenarnya emiten batu bara yang tapi juga mulai berekspansi ke nikel gitu karena melihat peluang di sektor ini. Jadi kalau nikel sih mungkin kita lihat masih cukup cerah ya ke depannya ya sebenarnya ya. Lalu kalau misalkan batu bara sih kita lihat ini menarik nih by the way untuk minggu ini kan ada data tadi pagi sudah keluar, ini data yang cukup banyak ditunggu yaitu GDP dari Tiongkok ya atau dari China itu masih menunjukkan perbaikan ekonomi yang sangat baik gitu. Tumbuh kuartalannya Q4 kemarin masih tumbuh 6,5% gitu. Ini tentu akan menjadi sentimen yang bagus menurut untuk batu bara gitu karena itu adalah uh, negara yang memiliki konsumsi batu bara terbesar gitu di dunia. Nah kalau misalkan untuk emas tadi adalah itu tadi sebenarnya emas itu banyaknya kita lihat ya berita tentang stimulus lah yang kita harus perhatikan gitu loh. Karena emas itu kan sifatnya adalah semacam apa ya lindung nilai terhadap inflasi ya ininya ya. Tentu kalau misalkan dana stimulus itu makin besar, emas maksudnya uang beredar juga makin besar gitu loh, inflasi kecenderungannya mungkin akan naik gitu ya. Itu juga emas juga mungkin akan menarik gitu jadinya. Tapi di sisi lain emas juga ada sentimen yang membayangi gitu. Kadang-kadang kalau ekonomi makin baik, emas justru turun juga gitu. Jadi kalau emas mungkin masih tarik ulur lah mungkin sentimennya kalau saya lihat ya ini ya. Dengan yang lain kalau oil itu gini, kalau oil itu jujur memang kita lihat ininya saja sih, benar sangat erat sekali dengan komoditasnya ya. Jadi kita tuh harus memperhatikan sebenarnya apakah produksi negara-negara produsen minyak itu akan mengangkat produksinya. Itu cukup harian gitu loh ini, dan kadang-kadang fluktuasinya luar biasa dalam satu hari itu bisa 5%-an lebih gitu loh kenaikan harga minyaknya, dan itu biasanya langsung tercermin di saham-saham seperti MEDC atau ELSA gitu loh. Pasti hampir selalu berkaitan gitu loh. Jadi memang kita harus agak kuncinya kalau komoditas ini kita memang ada ini lah sangat bergantung sekali dengan harga underlying-nya ya, underlying komoditasnya ya. Jadi kita juga sebenarnya harus rajin tuh kalau mau berani berinvestasi di saham komoditas itu rajin-rajin lah saran saya rajin-rajin lah memantau perkembangan harga komoditasnya gitu. Bukan cuma sahamnya aja. Itu nih ulasan dari pangan kalau tadi Jawa Timur, jadi untuk sektor pertambangan dari bahan untuk sektor ada juga nikel, kemudian karena menarik sekali karena ini memajukan akan perusahaan Taiwan untuk menjadi kerjasama terkait pembuatan pabrik mobil listrik dan terkait juga itu sangat menarik prospeknya. Kemudian juga terkait mining dari batu bara sangat menarik sekali. Ini tergantung dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi dari Tiongkok. Kita dan cara ditunjukkan Tiongkok pertumbuhan ekonomi sudah mulai menaikkan dan Tiongkok adalah salah satu konsumsi batu bara terbesar di dunia, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan konsumsi di Indonesia yang menyalurkan produk batu baranya ke Tiongkok. Itu tadi sedikit sekilas terkait sektor pertambangan. Kemudian ini ada sebuah lagi yang menanyakan dari Baidillah, ini menanyakan terkait sektor pertambangan juga, ini energi. Jadi bagaimana ini saham terkait bahkan terkait juga menanyakan terkait energi, gimana prospeknya ke depan Pak untuk saham energi. Oke, kalau energi sendiri sih ya kita melihatnya sebenarnya range-nya mungkin terbaiknya kalau harga minyak itu di sekitar $50 per barel ya ininya ya. Tapi energi kalau kita ngomong secara mungkin sahamnya juga masih sangat menarik ya. Jujur saya hanya terlepas di dua ya, ELSA atau MEDC. Itu dua-duanya sebenarnya masih menarik, tapi sebenarnya kecenderungan kalau misalkan dilihat yang lebih kuat secara keuangan, secara finansial mungkin Elnusa ya, itu sebenarnya cukup menarik. Itu juga sebenarnya kan anak dari BUMN ya. Jadi sih kita sebenarnya secara prospek sih kita masih cukup baik ya buat kita ya, apalagi energi itu akan sangat berkaitan sekali deh dengan namanya pemulihan ekonomi gitu. Dengan ekonomi pulih, permintaan naik ya, tapi jadi dengan seiringnya harga komoditasnya juga akan naik. Tapi again yang saya bilang haruslah kita rajin memperhatikan berita terbaik gitu, karena bisa saja tiba-tiba
dalam negara-negara penghasil minyak memutuskan untuk memangkas gitu loh, kan kita kan tidak bisa expect gitu ya. Itu hal seperti itu yang kita harus tetap perhatikan gitu, meskipun prospeknya baik, tapi jangan misalkan memang demandnya mungkin baik tapi harganya mau dikontrol gitu kan. Jadi ya itu dia gitu, atau jangan-jangan malah kebalikannya gitu, kalau dipangkas kan sebenarnya baik ya, harganya masih naik, tapi kalau produksinya malah ditambah itu juga sering gitu negara-negara OPEC gitu ya jadinya. Jadi kadang-kadang kita juga di luar kontrol kita, itu kan sesuatu yang sangat di luar kontrol kita ya, harga komoditasnya. Jadi selain ya itu, selain mungkin kita perhatikan tentu fundamentalnya dan prospeknya, kita juga harus tetap mengawasi gitu loh nih, harga-harganya gimana nih, harga-harga komoditasnya gitu. Ya, menarik sekali. Jadi pemerintah Jawa Timur bagian dapat atau membeli saham komoditas harus sehari kalau setiap hari memantau bahwa bergerak memantau pergerakan sektor komoditas, karena pergerakannya selalu fluktuatif. Dan naik tapi tiba-tiba mungkin dalam awalnya terlalu banyak, akhirnya harganya mengalami penurunan. Jadi perubahannya juga sangat cepat. Meskipun kalau dari segi prospek ke depannya juga bagus, karena telah mengalami tempat pandemi COVID, negara-negara dunia itu tahun ini merupakan tahun pengembangan. Jadi kayak sektor energi, oil, mining maupun seperti itu juga sangat sekali dibutuhkan untuk pembangunan di negara masing-masing ketika COVID. Oke, menarik sekali yang disampaikan. Kemudian saya sudah bisa membahas jelas di sektor mining. Kemudian kita sedikit beranjak ke sektor banking, Pak Angga. Jadi saya sampaikan kalau suatu negara perekonomiannya akan bangkit, maka penopang utamanya adalah sektor banking. Tadi sudah disebutkan dua saham yang lainnya selainnya lah, saham BDPR dan BDTP. Kalau mau secara keseluruhan di sektor banking ini seperti apa? Anda Isami. Oke, mungkin yang terdekat dulu ya. Biasanya kita kan ini sebenarnya sedang rata-rata menunggu rilis laporan keuangan kuartal 4 ya 2020, atau bisa dibilang full year ya tahun 2020 lah. Dan biasanya sih siklusnya adalah industri perbankan itu adalah salah satu yang pertama dalam merilis. Jadi itu mungkin investor bisa menunggu ya rilis dari laporan keuangan. Nah sebenarnya kalau yang perbankan ini yang menarik adalah kita ada suku bunga ya tentu ya, minggu ini juga dijadwalkan, kalau kita tadi mungkin belum sempat bahas, mungkin salah satu sentimen di minggu ini adalah ada jadwal rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ya, di mana ada suku tentu yang banyak ditunggu sih biasanya hasil suku bunga acuannya ya, atau BI 7 days repo rate-nya ininya. Sekarang kan tapi terlepas dari misalkan tetap atau mungkin ada kemungkinan dipangkas, ini sebenarnya kita sudah sangat rendah sekali kan suku bunganya kan. Ini di era yang sangat rendah ini kan diharapkan adalah efeknya apa? Kenapa suku bunga itu dipangkas itu tentu untuk meningkatkan permintaan kredit gitu loh, dan itu permintaan kredit itu adalah kunci dari perekonomian gitu ya. Jadi kita tentu sangat menanti gitu loh. Sebenarnya kalau dari data terakhir sih belum terlalu terlihat kenaikan signifikan ya permintaan kredit. Tentu kita tahu tahun 2020 kemarin itu sangat sulit untuk ekonomi gitu loh. Tapi kita lihat juga permintaan kredit ini akan meningkat, yang otomatis juga akan menambah atau memperbesar laba dari perbankan gitu, dengan syarat mereka masih mampu menahan margin ya, margin bunganya masih mampu terjaga dengan baik. Dan ini biasanya yang cukup dijaga sama perbankan itu margin bunganya gitu. Kita lihat memang sih yang agak klasik adalah dilemanya biasanya suku bunga acuannya udah turun, tapi bunga kreditnya nggak turun-turun gitu loh. Makanya perbankan ini profitnya juga sebenarnya akan terjaga gitu, tapi dengan sendirinya sisi baiknya adalah ya margin banknya udah gitu, dan pemilik-pemilik yang kalau anda yang punya investor yang punya saham perbankan mungkin akan cukup senang gitu. Tapi terlepas itu sih ini ya mungkin sentimen utamanya adalah suku bunga ya, dan sekarang kita tahu kita berada di suku bunga yang era rendah, harusnya cukup menarik. Diharapkan ini bukan cuma untuk pemegang saham perbankan aja, tapi untuk ekonomi itu adalah sesuatu yang baik kalau namanya permintaan kredit itu naik gitu. Ini gitu Mas Asik mungkin masukannya. Ya, itu salah satu sentimen utamanya adalah seperti yang dijelaskan oleh Pak Angga, yaitu yang pertama terkait tingkat suku bunga. Karena saat ini sudah memasuki era tingkat suku bunga rendah, karena untuk memasuki recovery ekonomi tadi. Kemudian juga perlu dilihat tentunya dalam beberapa hari ini juga nanti akan ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk kita melihat apakah secondary rate
mengalami penurunan. Nah, kalau kedepannya menurut analisanya dari Panda seperti apa tentang sektor farmasi, Pak? Oke, mungkin kalau berbicara farmasi kita, saya kan bagi dua ya. Mungkin satu adalah saham-saham yang istilahnya terlibat langsung lah dalam program vaksinasi ini ya. Ya dalam hal ini mungkin teman-teman banyak lah yang cukup heboh belakangan itu ada Kimia Farma, Indo Farma atau IRA ya, Raya. Itu yang ya sorry sampai tadi pagi sih masih auto reject bawah ya kalau saya terakhir lihat ya sebelum kita live di sini ya ini kan sebenarnya juga hampir hari ketiga mungkin ya ininya ya tapi seperti mungkin kita tadi di awal sekali ya kita sempat dikit ya memang malah dijadikan momentum sell on news ini dimulai program vaksinasi ini tapi kan itu kan sebenarnya gimana ya kalau saya melihat kenaikannya itu kan memang kenaikan kumulatifnya sudah ratusan persen ya saham-saham ini ya jadi sangat wajar gitu loh dan apalagi sekarang memang ketentuan bursa kan untuk batas auto reject bawah hanya 4% gitu jadi pun berhari-hari auto reject bawah pun itu sebenarnya kalau dilihat dari time frame sudah ratusan persen itu masih bisa dibilang masih cukup wajar gitu loh ini ya walaupun memang ya kita tahu lah waktu weekend kemarin banyak sekali cerita yang kurang menyenangkan ya saran saya sih mungkin lebih berhati-hati ya memang ya terutama pasti siapapun akan menyarankan kalau saham yang sudah naik kumulatif tinggi gitu ya itu pasti akan lebih berhati-hati tentunya. Nah, makanya di sini tuh sebenarnya kalau secara fundamental sudah sangat sulit untuk dibicarakan. Tinggal lihat memang dari teknikalnya. Nah, ini adalah teknikal itu kan yang agar kita memiliki poin untuk profit taking yang baik. Lalu juga memang kalau sahamnya turun secara signifikan kita tidak kerugian kita terbatasi atau yang dinamakan dengan cut loss ya atau stop loss gitu ininya. Itu pentingnya kita belajar juga bukan cuma analisa fundamental tapi juga teknikal. Kalau misalkan nggak mau trading cepat ya nggak apa-apa nggak usah belajar itu berarti biasanya kan ini untuk menghindari kalau kita masuk di saham-saham yang kecenderungannya naiknya sudah tinggi ya di sini ya. Nah yang kedua itu kan tadi kan mungkin yang farmasi yang kategori pertama ya. Kedua sebenarnya masih ada banyak yang cukup menarik gitu farmasi swasta ya kita lihat sebenarnya ada Big Pharma tentunya ya ininya ya dan juga ada Temposcan Pacific atau TSPC lalu ada mungkin yang bukan vaksin tapi masih di farmasi yaitu Sido muncul ini sebenarnya saham-saham yang defensif yang sebenarnya cukup menarik gitu karena sebenarnya kita lihat sedikit banyak akan terlibat juga ya jadi program vaksinasi ini kan bayangkan kalau semua warga negara Indonesia itu ditargetkan memang tahap pertama adalah kan 70% dulu ya tapi kalau secara keseluruhan dengan penduduk 270 juta jangka panjangnya kan kalau dikali 2 dosis itu membutuhkan 540 juta dosis yang itu luar biasa besar dan ini memang sudah diumumkan bahwa tidak mungkin hanya KF atau INAF sendiri yang akan menangani tapi swasta akan digandeng juga baik yang kita dengar kabarnya adalah dari Bappenas adalah sudah mulai dibicarakan kan yang sedang dikembangkan adalah vaksin merah putih ya yang akan dikembangkan sendiri oleh kita. Itu akan menggandeng swasta juga di mana dalam hal ini KLBS dan TSPC sudah menyatakan minatnya lah untuk ikut terlibat. Ini kan tentu menarik ya walaupun tidak ada mungkin di tahap pertama tidak ikut yang vaksin Sinovac kan yang sekarang kita bicarakan tapi mungkin ke depannya kebutuhannya kan masih akan besar gitu. Dan ini yang sedang dirancang adalah vaksin merah putih gitu ini. Mereka bisa juga terlibat di situ. Lalu kemudian sisi kedua adalah dari distribusinya gitu loh. Jadi karena distribusinya ini cukup rumit, kita tahu kita negara kepulauan yang cukup besar ya. Jadi ada tantangan distribusi dan ada juga penyimpanannya atau storage-nya harus dalam suhu tertentu gitu. Ini pasti akan dilibatkan yang namanya farmasi swasta gitu dan mereka mungkin punya gudangnya juga ya, punya infrastrukturnya juga mungkin akan ikut dan mungkin yang saya garis bawahi di sini adalah ya yang swasta ini relatif lebih fundamentalnya yang bisa dibilang lebih gimana ya saya nggak mau bilang lebih baik tapi maksudnya relatif lebih kuat lah kita bisa bilang ya secara fundamentalnya jadi kita kalau ngomong farmasi itu ya saya bagi dua ya mungkin BUMN dan yang swasta gitu loh tapi kita melihat sih masih ada cukup peluang yang cukup menarik ya kalau kita di saham-saham farmasi swasta ya ininya ya dari Sido muncul juga menarik meskipun kalau nggak salah ada rencana buyback ya jadi sahamnya agak tertekan. Bukan rencana buyback tapi rencana menjual saham treasury kemarin. Tapi ini kan kita tahu kalau misalkan menjual saham treasury itu kan berarti akan ada demand yang cukup besar gitu loh di market. Jadi sahamnya bukan demand tapi supply sahamnya akan jadi besar
Jadi harganya mungkin cenderung turun, tapi kan ini tidak berkaitan dengan fundamentalnya. Yang kita tahu tetap Sido muncul itu salah satu saham yang paling bagus kalau bisa dibilang gitu fundamentalnya di bursa kita gitu. Jadi mungkin kalau ada koreksi mungkin menarik juga gitu untuk dikoleksi lah ininya. Mungkin gitu masukan saya Pak Asik. Ya, menarik sekali nih yang disampaikan oleh Pak Angga di Bapak Jawa Timur. Jadi untuk sektor farmasi ini ada dua dipisahkan tadi, ada yang emiten yang terlibat dengan vaksin dan yang tidak terlibat vaksin. Pertama minggu kemarin kita melihat saham terutama yang BUMN pemerintah itu sudah naik dan akhirnya mengalami penurunan juga. Bahkan tadi disampaikan untuk saham-saham emas yang swasta ini lebih kuat dalam arti secara bukan kinerjanya lebih baik, mungkin kalau kinerjanya lebih baik ya itu ya kita diskusikan, tapi secara harganya juga lebih kuat, jadi tidak fluktuatif seperti yang terjadi di saham sektor BUMN. Kemudian di sektor farmasi tadi juga disebutkan saham Sido muncul, ini menarik, salah satu saham defensif yang kinerjanya juga oke, meskipun ada hasil yang menarik nanti yang bisa mempengaruhi harganya terkait penjualan saham tersebutnya ini. Jadi nanti akan memperbanyak jumlah saham yang beredar. Tentunya kalau jumlah saham yang beredar ini lebih banyak, kemungkinan besar akan ada fluktuatif mungkin cenderung mengalami penurunan. Tapi dari sisi fundamental juga tak mengalami pengaruh itu menarik terkait saham farmasi yang dicoba tadi. Kemudian kita masih di sektor consumer dari sekilas dari bahan level CDP itu di awal, kemudian sektor farmasi, mungkin sektor consumer lain yang banyak sekali ditanyakan oleh Sobat IDX Jawa Timur itu adalah terkait sektor rokok. Jadi beberapa saham rokok yang kita lihat bisa kita lihat di market banyak mengalami penurunan. Untuk tahun ini bagaimana nasib saham di sektor asuransi ini ya, sektor rokok ini ada? Oke, memang kalau ngomongin sektor rokok itu ya pasti sentimen utamanya sebenarnya tidak jauh-jauh ya dari cukai rokok ya, yang memang sudah diputuskan akan naik efektif 2021 ini setelah sebenarnya 2020 juga sudah naik gitu, sampai 20% ya, kalau yang tahun ini 12% kurang lebih kenaikan cukai rokok ya. Tapi memang ini tergantung dengan jenis rokoknya juga ya. Tapi terlepas dari itu memang ya ini kan sekarang saya kembalikan, kalau ini memang jelas-jelas akan tentu berpengaruh ya dengan fundamentalnya ya, karena dengan kenaikan cukai rokok itu kan beban biayanya atau beban ongkos produksinya tentu akan meningkat ya. Jadi memang ini sangat dikhawatirkan sekali akan kembali menekan labanya gitu. Makanya memang ya yang spesifik rokok ini memang ya sulit sekali gitu ya belakangan. Sebenarnya sudah, kalau saya boleh historical sedikit ya, sebenarnya ini sudah terjadi mungkin sekitar 2 tahunan yang lalu ya. Di situ ada sentimen bahwa perhitungan indeks itu sekarang sudah tidak dari market cap lagi, tapi berdasarkan adalah floating saham ya, atau free float ya. Free float yang beredar ini sangat kemarin itu sekitar tahun 2 tahun yang lalu sempat menekan juga ini ya, karena mereka kalau kita berbicara seperti HMST, gudang garam itu tidak terlalu banyak saham yang beredar gitu ya, atau free floatnya ya. Itu kemudian tiba-tiba dihantam lagi dengan yang tahun lalu ya, 2019 itu kenaikan yang cukup luar biasa gitu ya, mencapai 20% kenaikan upaya. Belum itu selesai, memang ini kena lagi nih, tahun ini masih naik lagi gitu deh ini. Jadi memang cukup banyak tantangan lah ya, saya bisa bilang ya. Tapi memang di sisi lain sebenarnya ya itu kalau kita mencarinya value ya mungkin menarik lah, karena ini memang masih saham defensif ya, walaupun rokok itu adalah sesuatu komoditi yang dikendalikan sama pemerintah. Tapi ya kadang-kadang kalau orang sering ngomongnya pasti akan tetap merokok aja gitu, dan memang biasanya adalah kecenderungannya kenaikan harga itu akan dipassing atau dibebankan ke konsumennya gitu loh ininya. Jadi ya kita sebenarnya kalau saya bilang mungkin kalau untuk rekomendasi mungkin belum ya, karena memang masih banyak tantangannya ya. Tapi memang kita mungkin bisa rekomendasikan untuk teman-teman yang memang time frame-nya sangat panjang sekali gitu. Karena kita bilang memang ini kalau KMSP itu cukup menarik ya dari segi dividen gitu ya, itu cukup rutin mereka pembagian dividennya dan yield-nya juga sebenarnya cukup lumayan. Gudang garam juga sebenarnya cukup menarik, tapi ya kemarin ada sentimen yang kurang baik lah, karena di 2020 kemarin absen yang memberikan dividen ya, jadi
agak sedikit inilah pasar mungkin agak sedikit kecewa gitu lah bisa dibilang ini ya. Jadi memang kalau misalkan ini ya kalau ngomongin rokok ini memang kita lihat memang ada tantangan yang secara fundamental berpotensi untuk menekan labanya gitu loh. Itu yang mungkin bisa bilang gitu loh untuk saat ini gitu ya. Walaupun dari valuasi memang menarik gitu loh. Jadi mungkin teman-teman pertimbangkan aja gitu risk rewardnya gitu loh. Memang valuasinya semakin menarik, tapi memang labanya juga kemungkinan kecenderungannya akan mengikuti gitu loh valuasi yang makin murah itu. Itu. Ya, menarik ini dari perhatian teman-teman di Asia Timur. Oke, secara valuasi memang menarik, tapi di satu sisi dengan kenaikan suku rokok ini pasti akan mempengaruhi kondisi fundamental dari emiten di rokok. Jadi sekarang dibaransi dari strategi Asia Timur seperti apa, karena tentunya kenaikannya dari suku rokok ini sangat mempengaruhi. Oke, itu tadi sektor consumer goods sudah dari farmasi juga, kemudian sektor produk belanja juga dan tentunya di sektor komunitas data kita masuk ke sektor properti dan konstruksi tangga. Jadi bagaimana kira-kira itu terkait sektor properti dan konstruksi ini tangga. Oke, saya bagi dua sedikit lagi kali ya. Ini mungkin dari propertinya dulu ya, mungkin properti residensial lah kita bisa bilang ini ya, atau real estate gitulah ini ya. Ini ya, mungkin saya akan kembali ke tadi kita sempat bahas soal era suku bunga rendah ya ini ya. Ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dianggap positif gitu untuk sektor properti gitu. Kenapa? Karena kita kan penurunan bunga ini diharapkan akan berimbas pada suku bunga misalkan KPR atau KPA yang lebih rendah juga gitu loh. Dimana kalau misalkan itu makin affordable atau makin terjangkau gitu ya suku bunga KPR itu kan diharapkan akan meningkatkan permintaan gitu ya, permintaan terhadap rumah tinggal gitu ya. Kita juga tahu memang ini juga selalu jadi concern di pemerintahan Jokowi ya, bahwa kepemilikan rumah itu harus selalu dipicu. Kita lihat ada program 1 juta rumah juga ini ya. Jadi sebenarnya cukup menarik gitu ya, terutama untuk emiten properti yang rumah menengah lah, yang menengah ke bawah ya. Jadi sebenarnya masih cukup menarik. Kita lihat secara valuasi memang walaupun cukup terapresiasi cukup banyak, tapi memang masih bisa dibilang kalau kita lihat frame jangka panjang masih agak murah lah kalau kita melihat jangka panjang ya. Sekali lagi ini juga ada sentimen lain yang cukup menarik adalah dengan misalkan yang kemarin Omnibus Law Cipta Kerja, itu di situ banyak sekali pasal-pasal yang cukup favorable atau menguntungkan bagi tentang perizinan lahan gitu loh, dan ini kan tentu sangat berimbas positif sekali terhadap sektor properti ya. Jadi mungkin itu satu lah, dua katalisnya itu kalau saya bisa rekap ya. Satu adalah bunga yang kemungkinan lebih rendah gitu ya dan lebih terjangkau. Kedua adalah mungkin perizinan lahan yang kita tahu mungkin sejarahnya Indonesia selalu sulit gitu ya dulu perizinan lahan, tapi dengan inisiatif dari pemerintah diharapkan akan semakin baik gitu loh perizinan lahan gitu. Kalau dari sektor properti mungkin itu masalah sedikit. Nah kalau konstruksi, nah ini yang luar biasa nih, naiknya udah jauh lebih dulu nih ini ya gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat ini bisa dijelaskan sebenarnya kenaikan saham konstruksi yang luar biasa, terutama BUMN karya ya. Ini karena memang ya satu ini kan kita sudah semakin mendekati realisasi dari rencana pembentukan SWF ya, atau Sovereign Wealth Fund ya. Ini dimana luar biasa sekali gitu. Kita sudah melakukan roadshow kalau nggak salah dan sudah mendapatkan komitmen investasi gitu dari luar negeri gitu. Ini kan luar biasa positif gitu memang untuk terutama untuk emiten konstruksi karya ya ini ya, karena memang peruntukan SWF ini adalah untuk difokuskannya ke infrastruktur gitu loh, dan yang kita sudah dengar Wika, WSKT akan menginvestasi jalan tolnya ini. Mungkin kalau boleh saya jelaskan sedikit ya kenapa ini lebih baik itu, karena memang nanti dananya itu kan akan digunakan untuk mungkin membeli konsesi jalan tolnya gitu ya, jalan tolnya di mana kalau permasalahan klasik BUMN konstruksi itu adalah tingkat utangnya sebenarnya. Kenapa? Karena tentu kan capex-nya atau belanja modalnya tinggi. Bayangin aja kita harus bikin tol gitu kan, ya kan. Jumlahnya tentu menelan biaya yang tidak sedikit gitu. Maka biasanya siklusnya itu begitu. Mereka akan pada suatu waktu akan besar sekali tingkat utangnya gitu. Tapi kalau itu jalan tolnya misalkan berhasil investasi dalam hal ini dengan pendirian SWF kan bisa dijual kan di situ kan.
ininya tentu likuiditasnya jadi dapat gitu loh. Istilahnya kita kalau misalkan kita habis mengerjakan proyek dibayar lah, itu jadi bagus. Itunya bagusnya kenapa? Karena ya udah kita punya cadangan kas untuk mengambil proyek yang lebih banyak lagi gitu loh, proyek ke depan. Nah itu yang sebenarnya kenapa nih SYF ini sangat ditunggu sekali lah, luar biasa. Dan satu hal lagi, ini SYF ini kan sangat baik sekali ya, cita-citanya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang ya, karena ini akan sifatnya ekuitas nanti ya. Kita kan tentu sebagai, kalau kita berinvestasi di pasar modal kan kita bukan sebagai kreditur kan, tapi sebagai pemegang saham kan. Jadi ini kita akan mendapat dari luar negeri yang prinsipnya sama, bukan utang tapi modal gitu ya ininya. Jadi tentu sangat menarik sekali gitu, luar biasa. Dan tapi memang jujur sudah kenaikannya cukup luar biasa gitu ya di saham-saham BUMN karya gitu ya. Jadi mungkin lebih selektif aja karena kita bisa bilang sudah tidak murah gitu loh ini. Tapi memang secara bisnis atau secara prospek bisnis masih luar biasa sekali ke depannya. Itu kurang lebih pasti. Ya, menarik sekali Pak Angga yang berbangga di sektor properti dan konstruksi tadi yang saya bisa tidur. Sektor properti bisa sampaikan kembali karena terpengaruh oleh suku bunga. Jadi semoga aja kita sebagai pemegang saham properti berharap ada tingkat suku bunga KPR yang mengalami penurunan. Jadi kalau sendiri sudah 4 kali tahun kemarin mengalami penurunan, semoga ini juga berdampak pada tingkat suku bunga KPR sehingga ini mempengaruhi saham di sektor properti terutama properti residensial. Kemudian tadi menarik sekali di sektor konstruksi dan sejak sudah sebulan ini sudah menjadi wacana terkait penyelundupan BM ini menyebabkan banyak saham-saham konstruksi pemerintah naik. Tapi banyak juga yang investor maupun trader ini nggak paham kenapa sih adanya SBM ini membuat sektor konstruksi BUMN ini mengalami kenaikan. Tadi sudah dijelaskan sangat luar biasa sekali sama Angga. Jadi salah satu problem dari perusahaan konstruksi ini adalah terkait pendanaan. SBM ini menjadi jawaban agar ketika ada proyek pendanaan jadi lebih mudah, sehingga secara laporan keuangan, secara administrasi itu lebih mudah untuk mengelola dana. Dan tentunya ini sangat mempengaruhi kondisi keuangan dari perusahaan konstruksi, terutama konstruksi BUMN. Oke, ini ada pertanyaan terkait SDN. Jadi untuk sobat No Arman Dubus ini bisa langsung DM aja langsung ke tweetnya Turita nanti akan aku follow. Atau yang di Jawa Timur luar biasa nih ada kabar bagusnya. Jadi Polisi Turita sudah memiliki cabang di Jawa Timur di Surabaya. Jadi kalau umpama ingin berkunjung langsung sebagai investor itu bisa langsung datang ke lokasi tentunya dengan protokol kesehatan. Jadi lebih berjangkau investor di Jawa Timur untuk Polisi Turita. Oke, menarik sekali Angga tadi sudah beberapa kita bahas terkait review beberapa sektor ini kita sudah ada di penghujung diskusi kita. Mungkin bisa sedikit disampaikan terkait ini Angga, prediksi kira-kira triwulan pertama ini seperti apa ya itu kita, karena bulan Januari ini atau tanggal Februari nanti akan banyak dirilis laporan keuangan Kementerian. Tentunya juga akan berpengaruh terhadap IHSG di bulan pertama di 2022 tahun ini. Kalau menurut Anda ini IHSG sampai dengan bulan pertama ini seperti apa? Oke, kalau untuk triwulan atau kuartal 1 gitu ya, sebenarnya sih kita lihat mungkin saya mulai dari lebih panjangnya dulu ya, untuk sepanjang 2021 ya, sebenarnya kita masih akan optimis IHSG itu bisa menembus level tertingginya lah ya. Kita lihat kalau kita ingat mungkin kita tertinggi adalah di sekitar 6.600 gitu, sedikit 2.700 ya. Kalau kami sendiri dari tim riset Nakorindo Sekuritas, kita mencanangkan memang target itu di 6.800 gitu. Jadi kita sebenarnya masih cukup optimis untuk sepanjang 2021 bahwa IHSG mampu untuk menembus level tertinggi baru gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau boleh saya bilang itu masih skenario normalnya ya. Kalau misalkan lebih bullish lagi, kalau misalkan kondisi bullish berlanjut, kita lihat bisa level tembus di atas 7.000 gitu atau 7 ini sampai 60. Kalau kita perpendek sedikit ya ke kuartal 1 ya atau triwulan 1 ya, sebenarnya kita gini ya, mungkin bukan menebak tapi mungkin memang memang akan banyak sentimen dari rilis laporan keuangan ya, tapi again kadang-kadang memang
untuk laporan keuangan itu bisa jadi bagus, bisa jadi juga mungkin masih sedikit mengecewakan gitu ya, atau banyak juga mungkin investornya yang akan malah sell news gitu seperti tadi dengan rilis laporan keuangan. Sebenarnya kita sendiri sih melihat oke, kalau sampai bulan Januari saja ini kan Januari efeknya masih terasa ya, cukup lumayan ya, hampir 60% lah kenaikan kita sepanjang belum masih setengah bulan kali ya baru ini ya, baru setengah bulan pertama itu ya. Tapi kita melihat oke, secara kalau kita melihat kuartalan gitu ya, memang kita masih waspada potensi koreksi, tapi tentu dengan harapan koreksinya masih koreksi sehat ya. Kenapa kita berpikir begini? Karena memang kalau kita balik, ini kan sekarang kita di kuartal 1 2021 ya. Tapi kalau kita lihat di kuartal 4 2020 kita mundur satu kuartal, itu menaikkan indeks itu sudah sangat luar biasa ya, lebih dari 20% mungkin sepanjang dari Oktober sampai Desember gitu ya ini ya. Jadi memang kita jangan terlalu panik lah, tapi memang kita mengharapkan bahwa akan ada koreksi-koreksi sehat di sana sini itu sangat cukup wajar ya itunya ya. Tapi sekali lagi kita juga masih mencanangkan IHSG, kita optimis lah, harus optimis lah bahwa IHSG itu masih akan mampu menembus level tertinggi terbaru gitu di tahun 2021 ini, kurang lebih gitu masalah ini. Ya, masalah kali kata kuncinya yang bisa saya pegang selain tadi adalah jangan terlalu panik sama tadi Jawa Timur. Karena tadi disampaikan tahun 2021 optimis IHSG bisa di kisaran 6.800 sampai dengan 7.100 optimis. Tapi untuk menyenangkan kenaikan pasar modal IHSG ini tentunya ada koreksi-koreksi wajar. Dan mungkin di triwulan pertama ini nanti ada koreksi-koreksi wajar, sehingga kuncinya adalah jangan panik. Maka saatnya ketika koreksi wajar itu memberikan peluang juga untuk sobat tadi. Oke, ya tambah kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin sebagai penutup diskusi kita pada hari ini terkait market update untuk pasar saham terkini, mungkin bisa disampaikan baik untuk sobat tadi Jawa Timur saran-saran kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghadapi ke depan atau mungkin di sepanjang tahun 2021 agar bisa memberikan cuan juga, jadi mungkin bisa nanti juga dijadikan panduan untuk sobat adik Jawa Timur untuk melakukan action di pasar modal. Mungkin bisa ada saran dari Pak. Oke, mungkin kalau saran dari saya ya mungkin singkat aja ya. Kalau bisa yang saya tekankan adalah kita konsisten ya dengan apakah kita pertama harus mengenali diri sendiri dulu, apakah kita lebih cocok tipe trading atau tipe investor jangka panjang. Jangan mudah terpengaruh dengan karena sekarang dinamika pasar modal dan berita-berita segala, dan juga kemarin ada seperti kontroversi dengan influencer segala, itu cukup menarik lah dinamikanya ya. Tapi kalau kita untuk menghasilkan cuan itu sebenarnya kita satu yang dilakukan adalah kita konsisten dengan metode kita sendiri gitu ya. Sambil tentu jangan malas untuk belajar ya tentunya ya. Sekarang ini saya rasa sudah nggak ada alasan untuk tidak belajar lah, karena kita sekarang materi-materi bisa didapatkan misalkan dari secara online, yang gratis pun juga banyak. Dan kalau mau tentu kita dari Enatorium Sekuritas selalu bekerja sama nih dengan pihak IDX ya untuk menyelenggarakan program sekolah pasar modal. Kita cukup rutin gitu loh, sebulan sekali minimal lah ini ya. Jadi tentu sudah tidak ada alasan bagi teman-teman gitu untuk tidak belajar gitu loh, karena sebenarnya pesan saya sih biasanya gini ya, pasar modal itu akan kejam, tapi kejamnya untuk orang-orang tertentu saja gitu loh. Untuk orang yang satu tidak mau belajar, kedua tidak sabar, ketiga adalah orang yang rakus atau greedy gitu loh ini ya. Tapi kalau kita bisa mengatasi semua ini, jawab pasar modal itu adalah sesuatu yang bisa mencari keuntungan lah, atau istilah kerennya sekarang cuan ya ini ya. Sangat mungkin sekali untuk didapat gitu loh ini. Kurang lebih mungkin gitu deh Pak Sikin dan teman-teman di IDX Jawa Timur. Ya, menarik sekali yang disampaikan Pak Angga di sobat IDX Jawa Timur. Jadi kan kuncinya adalah selalu belajar di pasar modal. Mungkin sobat IDX Jawa Timur karena lebih mudah mendapatkan rekomendasi karena dia media sosial seperti sekarang. Tapi perlu digarisbawahi ketika sobat IDX Jawa Timur melakukan action di pasar modal saham, semua resikonya ditanggung oleh sobat IDX Jawa Timur. Jadi akan lebih bijak lagi kalau dibekali dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita tahu apa alasan action di sana, tapi tahu resiko yang harus nanti akan dihadapi. Tapi kalau nanti ikut-ikutan aja, ketika nanti
resikonya 6. Oke, dan ini saya sampaikan juga bahwa untuk menambah literasi atau ilusi dari apa seperti juga Timur bahkan seluruh Indonesia, IDS Jawa Timur juga mengadakan sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal ini salah satunya juga bekerja sama dengan NA Industri di di Jawa Timur ini di Surabaya. Jadi terus di Instagram dari IDS Jawa Timur bisa info terkait jadwal sekolah pasar modal dan juga bekerja sama dengan NA. Oke, yang dulu terima kasih Pak Angga atas waktunya. Sehat selalu buat Pak Angga dan tim Enabling Universitas. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Pak Sikin, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak Ade Timur, demikian update kita terkait pasar modal ikut sampai sini bersama Pak Angga dari Enabling Universitas. Sampai bertemu. Aman. Ya. Ya. Oke, Sobat Adik Jawa Timur, demikian update kita terkait. Oke, aman. Ya, aman. Sudah.